16 Juli 1945 di Gurun Tandus, New Mexico berubah menjadi matahari kedua, ledakan bom nuklir pertama di dunia dengan codename Trinity. Tapi ini barulah permulaan. Beberapa tahun kemudian, Uni Soviet menguji coba bom nuklir dengan codename Ivan, yang memiliki kekuatan 2380 kali lipat lebih kuat dari Trinity. 2, 1, 0. Tapi ini hanyalah setengah dari yang direncanakan. Dan dengan hal ini, modern era pun dimulai. Tapi sebelum kita bahas tentang tsar bomba dan bom nuklir lainnya, kita harus mundur dulu ke titik awal. Di sebuah lab kecil tahun 1938, dua ilmuwan Jerman sedang iseng membombardir uranium dengan neutron. Ilmuwan ini adalah Otto Hahn dan Fritz Strassmann. Mereka menduga uranium akan menyerap neutron dan menjadi unsur yang lebih berat. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Mereka mendapatkan barium, elemen yang lebih ringan. Hahn dan Strassmann ngecek hasil percobaan mereka dan menemukan bahwa mereka telah melakukan fisi nuklir, yang merupakan tindakan membelah atom yang lebih besar menjadi atom yang lebih kecil, melepaskan banyak energi dalam prosesnya. Persis kayak bom. Kalau kalian nggak paham sih, intinya ketika uranium dicampur dengan neutron akan menghasilkan ledakan energi. Nah, ledakan energi ini yang akan dimanfaatkan untuk buat bom nuklir. Tapi, apa itu neutron? Oke, buat kalian yang skip pelajaran fisika sama kayak aku, jadi intinya neutron itu kayak korek api. Nah, uranium itu kayak bensinnya. Tahu lah ya apa yang terjadi kalau korek api ketemu bensin. Tentu dengan hal ini sangat potensial bagi Pak Kumis untuk menjadikan senjata pamungkasnya, yang bikin biji dia besar. Ya, walaupun cuma 11 sih. Tapi, fisikawan Jerman Amerika Leo Szilard khawatir penemuan Strassmann dan Hahn akan disalahgunakan. Karena hal itu, dia menulis surat ke Presiden Amerika Serikat saat itu, Franklin D. Roosevelt, yang berisi, bisa sih meneliti bom ini, tapi butuh budget sekitar 2 miliar dolar. What? Bentar, ada telepon. Pak, kapal-kapal kita pada tenggelam semua nih. Berapa kamu tadi bilang? 2 miliar. Deal. Roosevelt kemudian menyetujui sebuah program pada tanggal 9 Oktober 1941 yang nantinya akan menjadi Manhattan Project yang membutuhkan biaya sekitar 2 miliar dolar. Dan proyek Manhattan pun dimulai pada tanggal 13 Agustus 1945. Disinilah protagonis kita datang, yaitu fisikawan G. Robert Oppenheimer. Sedikit fakta unik tentang Oppenheimer, dia tidak pernah memimpin proyek ilmiah besar, nggak punya Nobel Prize, dan juga komunis. Tapi dia punya tekad, karena hal itu dia berhasil jadi project lead Manhattan. Sekarang untuk menjalankan proyek yang berbahaya ini yang mungkin meledakkan area sekitar atau meracuni penduduk, maka dibutuhkan tempat yang luas, dan New Mexico jadi pemenangnya. Pada bulan Juli 1945, 3 bom berhasil dibuat, Little Boy, Fat Man, dan Gadget. Little Boy dengan gun type atau tipe tembak adalah salah satu jenis bom nuklir yang paling sederhana. Di bom ini terdapat 2 uranium-235. Kedua bahan ini masih dalam subkritikal. Dan untuk meledak, satu uranium harus ditembakkan ke uranium lain dengan cepat. Itulah kenapa namanya gun type. Ketika 2 uranium ini bertabrakan akan terjadi supercritical, yaitu massa yang dibutuhkan untuk terjadinya chain reaction. Ketika chain reaction terjadi, setiap fisi melepaskan energi dan lebih banyak neutron yang akan memicu reaksi lagi. Reaksi ini tumbuh secara eksponensial dalam mikrodetik dan terjadilah ledakan nuklir. Tapi bom nuklir tipe tembak ini kurang efisien dan bobotnya berat, jadi sudah tidak digunakan lagi di era sekarang. Maka selanjutnya kita ke bom kedua, yaitu Fat Man yang pakai metode implosion. Kata implosion susah diartikan di bahasa Indonesia. Intinya sih kalau explosion itu meledak keluar, sedangkan implosion itu meledak ke dalam. Cara kerjanya gini, bom berisi bola plutonium-239 atau terkadang uranium-235. Inti plutonium ini dibungkus oleh bahan peledak konvensional yang didesain khusus untuk meledak secara serempak. Bayangin aja bola plutonium itu kayak spons, terus kita ledakin bahan peledaknya di sekelilingnya secara serempak. Ledakan itu ngasih tekanan dari segala arah, memadatkan plutonium sampai jadi super padat. Nah, di titik inilah dia jadi supercritical alias siap meledak. Terus muncul satu komponen penting di dalam inti plutonium, neutron initiator. Ini semacam tombol rahasia di dalam bom yang nyalain reaksi di detik yang tepat. Dan begitu neutron pertama keluar, boom, reaksi berantai pun dimulai dan ledakan nuklir pun terjadi. Bom ketiga, Gadget, kembaran dari Fat Man yang akan digunakan untuk tes uji coba. Tes ini dilakukan pada tanggal 15 Juli 1945 dengan codename Trinity. Dilakukan sejauh 300 meter dari tempat penelitian, Gadget diletakkan di tower setinggi 30 meter.
Terdapat 425 penonton dan banyak yang gugup akan uji coba ini. Banyak ilmuwan yang judi apakah ledakannya sesuai rencana atau tidak meledak sama sekali, atau malah menyebabkan reaksi berantai yang dapat menghancurkan bumi dan membakar manusia. Ya, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Di jam setengah 6 pagi, gadget diledakkan dan mengeluarkan 25.000 ton TNT, menghasilkan awan jamur setinggi 12 km, gelombang kejut yang mencapai 160 km, dan bola api yang lebih panas dari permukaan matahari. Dan disinilah kata-kata Oppenheimer yang terkenal itu datang. Now I am become death, the destroyer of worlds. Rencananya bom ini mau dipakai untuk ngebom Jerman, tapi Jermannya sudah suren pada tanggal 7 Mei 1945. Jadi cuma tersisa Jepang. Pada 26 Juli 1945, Truman, Churchill, dan Stalin meet and greet di Potsdam, Jerman, mengeluarkan peringatan kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat, atau menghadapi kehancuran total. Tentu, Jepang dengan sifat Bushido-nya mengabaikan peringatan ini. Melihat ini kayak pacar yang lagi ngambek, Amerika Serikat pada 6 Agustus 1945 menjatuhkan bom nuklir pertama di Hiroshima. Dampaknya membunuh sekitar 70.000 sampai 80.000 orang secara instan. Pada akhir tahun 1945, jumlah korban tewas mencapai 140.000, dan sebagian besar korban adalah warga sipil. Meskipun ledakannya besar banget, mampu menghancurkan 70% kota, Little Boy tidaklah efisien. Menggunakan 64 kg uranium, tapi hanya sekitar 1 kg yang benar-benar meledak. Itu artinya kurang dari 12% efisiensinya. Dan lagi, dengan sifat Bushido-nya Jepang masih nggak mau nyerah. Jadi, Amerika kirim satu lagi bom, yaitu Fat Man, di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus. Setelah target utamanya Kokura nggak kelihatan karena awan yang lebat. Ledakannya mengakibatkan 40.000 korban jiwa seketika. Amerika masih punya beberapa bom lagi untuk dipakai jika Jepang masih nggak mau nyerah juga, dengan target potensial seperti Tokyo, Niigata, dan Kokura. Tapi 15 Agustus 1945, Jepang sadar diri juga dan menyerah tanpa syarat. Perang Dunia Kedua pun selesai dan kita merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Hore! Tapi tidak dengan perkembangan teknologi bom nuklir. Sekarang dengan selesainya arak Oppenheimer dan Perang Dunia Kedua, kita lanjut dengan Uni Soviet. Sebenarnya Uni Soviet sudah tahu soal bom nuklir sejak lama, tapi mereka ketinggalan. Mereka nggak punya ilmuwan sebanyak Amerika dan budget sebanyak Amerika. Jadi penelitian nuklir mereka ngadat sampai Jerman kalah. Walaupun mereka punya banyak informasi dari mata-mata proyek Manhattan, bukan berarti mereka langsung percaya dengan informasi ini. Karena taulah, double agent. Sudah bocorin infonya? Sudah, bos. Bisa aja informasi yang dibocorkan sengaja dibuat salah. Jadi Uni Soviet masih perlu berusaha meneliti nuklir sendiri dan bantuan ilmuwan Jerman yang ditangkap, dengan patokan desain bom nuklir Amerika yang dicuri tadi. Lu yakin ini desainnya yang bener? Iya kali. Kan karena Perang Dunia Kedua, ekonomi Uni Soviet lagi bermasalah. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Ingat, saat ini yang memimpin adalah Joseph Stalin, seorang diktator yang gak segan pakai cara apapun. Jadi ya, ada aja duitnya. Tapi yang jadi masalah utama bukanlah SDM atau budgetnya, melainkan material untuk membuat nuklir itu sendiri. Itu karena uranium-235 yang cocok untuk buat bom nuklir sudah dikuasai oleh Amerika atau Inggris. Dan Uni Soviet nggak punya cadangan uranium yang banyak di dalam negeri. Jadi untuk mengatasi hal ini, Uni Soviet tinggal pakai tahanan gulag untuk kerja paksa. Pada tanggal 29 Agustus 1949, Uni Soviet berhasil uji coba bom nuklir pertamanya, RDS-1 di Kazakhstan. Dan dengan hal ini, perlombaan senjata dan perang dingin pun dimulai. Uni Soviet akhirnya sukses punya bom nuklir, tapi mereka belum puas, karena mereka punya banyak sekali potensi musuh baru, nggak cuma Amerika aja. Melihat Uni Soviet juga punya biji yang besar, Amerika jadi ketar-ketir. Jadi, Presiden Truman akhirnya membuat keputusan untuk mempercepat pengembangan bom nuklir hidrogen. Dan pada tanggal 1 November 1952, uji coba bom nuklir hidrogen dengan codename Mike dilakukan di Kepulauan Marshall. Kalau bom sebelumnya kerja pakai fisi alias membelah atom, bom hidrogen kerja pakai fusi alias menggabungkan atom ringan menjadi atom yang lebih berat. Cara sederhananya, bom ini gabungan dari dua tahap, yaitu fisi dan fusi. Cara kerjanya gini,
Bom ini terdapat dua bagian. Bagian pertama yaitu bom nuklir dengan tipe implosion menggunakan bahan uranium. Bagian kedua untuk reaksi fusinya berisi bahan bakar seperti deuterium dan tritium, dua bentuk isotop dari hidrogen. Untuk menyatukan atom ini mereka harus dipanaskan dulu sama kayak dalam inti matahari. Nah, gimana caranya manusia bisa bikin kondisi seperti di dalam inti matahari? Jadi, bom hidrogen ini sebenarnya punya dua tahap. Tahap satu adalah bom nuklir biasa yang meledak duluan. Tahap kedua, ledakan tadi akan memadatkan dan memanaskan bahan fusi seperti deuterium dan tritium tadi, sehingga mereka mulai menyatu dan melepaskan energi yang jauh lebih besar dari bom fisi atau nuklir biasa. Bom hidrogen IV Mike ini menghasilkan ledakan sebesar 10.400 kiloton. Itu artinya 690 kali lipat lebih besar dari Hiroshima. Tapi IV Mike terlalu besar dan butuh cryogenik atau cairan pendingin, jadi nggak bisa dijadikan senjata secara praktis. Barulah pada tahun 1945, AS berhasil bikin bom hidrogen yang bisa dibawa pesawat, bernama Castle Bravo. Tapi, fun fact atau scary fact, Castle Bravo meledak jauh lebih kuat dari yang diperkirakan. Harusnya 5 megaton, tapi malah 15 megaton. Karena hal ini, banyak penduduk atau penonton terkena radiasi nuklir. Melihat AS punya bom termonuklir, Uni Soviet pun mau juga. Mereka berhasil bikin versi mereka sendiri dan ngetes pertama kali di tahun 1955. Tapi Khrushchev masih nggak puas. Wait, Stalin mana? Dia udah tewas karena serangan jantung di 1953. Jadi, Khrushchev mau bom yang jauh lebih besar, terbesar yang pernah ada, bukan untuk perang, tapi untuk pamer dan nunjukin kalau Uni Soviet punya kapabilitas untuk membuat senjata paling mutakhir. Akhirnya, di tahun 1961, mereka membuat bom paling kuat yang pernah dibuat oleh manusia. Bom ini punya nama resmi RDS-220, tapi lebih dikenal dengan julukan Tsar Bomba alias Raja Segala Bom. Ukuran bom ini sangatlah besar, beratnya 27 ton, panjang 8 meter, dan harus diangkut pakai pesawat khusus Tu-95 yang sudah dimodifikasi khusus untuk mengangkut bom ini. Jadi, bom ini sangat tidak efisien untuk jadi senjata. Kekuatan awal yang dirancang oleh para ilmuwan Soviet dan requestnya Khrushchev adalah 100 megaton atau sekitar 6.660 kali lipat lebih besar dari bom Hiroshima. Tapi, karena dianggap terlalu berbahaya dan bisa menyebabkan kerusakan atmosfer atau efek radiasi global, akhirnya daya ledaknya dikurangi jadi setengah, jadi cuma 50 megaton. Walaupun sudah dikurangi setengah sekalipun, Tsar Bomba masih merupakan bom nuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada 30 Oktober 1961, uji coba dilakukan di pulau terpencil Novaya Zemlya, jauh di utara Rusia. Saat diledakkan, Tsar Bomba menghasilkan awan jamur setinggi 64 km, bola api berdiameter 8 km, jendela pecah sampai 900 km jauhnya, dan gelombang seismik mengelilingi dunia sampai 3 kali. Dan ingat, ini hanyalah setengah dari kekuatan yang asli direncanakan. Gimana jadinya ya kalau bom ini diledakkan di Jakarta? Kira-kira kerusakannya bisa sampai mana? Untungnya, setelah Tsar Bomba tidak ada lagi senjata nuklir yang diledakkan sebesar itu. Bukan karena manusianya tidak bisa bikin, tapi ya karena nggak efektif aja. Daripada bikin satu yang gede banget, mending bikin yang lebih kecil tapi banyak. Era modern, senjata nuklir bukan soal ukuran bom, tapi soal strategi dan pencegahan. Amerika dan Uni Soviet yang sekarang Rusia masuk ke era perang dingin yang bukan lagi tentang siapa yang ngebom duluan, tapi siapa yang punya bom lebih banyak. Konsep ini dikenal dengan nama Mutually Assured Destruction atau MAD, alias kalau lo bom gua, bakalan gua bom balik, dan semuanya tamat. Hingga saat ini ada 9 negara yang diketahui memiliki senjata nuklir. Meskipun total jumlahnya menurun dari puncak perang dingin, masih ada lebih dari 12.000 hulu ledak nuklir di dunia hari ini. Yang mengerikan, teknologi sekarang jauh lebih praktis, presisi, dan mematikan. Bom nuklir modern biasa menggunakan balistik antar benua atau ICBM, diluncurkan dari kapal selam, bahkan dari mobile launcher sekalipun. Jadi, apa senjata nuklir bakalan dipakai lagi? Ya, bisa jadi sejauh ini senjata nuklir cuma jadi alat pencegahan aja, alias deterrence. Dan kita berharap bakalan tetap gitu dan gak akan pernah dipakai. Seperti biasa, terima kasih sudah dengar aku yapping. Di video kali ini emang agak beda dari video biasanya. Jadi kalau ada yang salah silahkan koreksi di kolom komentar ya. Anyway, bye.